Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Baiklah, materi berikutnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Menurut tafsir Al-Mukhtasar menjelaskan, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar menaati kedua orang tuanya dan berbakti kepada keduanya dalam urusan yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya telah mengandungnya di dalam perutnya dengan berbagai kesusahan yang terus-menerus. Kemudian menyapihnya dari penyusuan setelah 2 tahun. Menyapih itu dari setelah 2 tahun menyusui, biasanya menghentikan susuan. Dan kami katakan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan yang telah Dia berikan kepadamu. Kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu atas pendidikan dan perhatian yang telah mereka berikan kepadamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kembali kalian. Kemudian masing-masing aku beri balasan sesuai dengan haknya. Tafsir Al-Mukhtasar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang amat besar, yaitu memberi kita kedua orang tua, terutama ibu kita. Beliau telah mengajarkan kita bahwa satu orang bisa melakukan banyak pekerjaan. Beliau di rumah bisa menjadi koki yang handal, masakannya yang selalu enak, masakannya yang selalu membuat kita rindu akan rumah. Beliau juga bisa menjadi perawat, merawat kita ketika kita sakit. Beliau juga bisa menjadi security, melindungi kita ketika kita dalam keadaan takut, bahkan melindungi harta dan martabat bapak kita. Jadi, alhamdulillah ibu adalah pekerjaan yang amat mulia. Jadi jangan sampai naudzubillah kita berbuat durhaka kepada ibu kita. Ya, taati apa yang mereka inginkan. Kecuali dalam kemaksiatan. Taati apapun. Ya, impian mereka sederhana. Bisa melihat anaknya tumbuh dengan kesuksesan atas hasil kerja kerasnya. Berikutnya penjelasan ayat
Dalam ayat di atas, Allah menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukan, menduakannya dengan sesuatu apapun. Surat Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezoliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezoliman? Rasulullah menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezoliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, bisa disimpulkan kenapa syirik menjadi kezoliman yang amat besar. Karena semua kebutuhan kita, dari yang terkecil, yang kita tidak memintanya, Allah berikan secara cuma-cuma, sampai yang terbesar, yang kita selalu minta, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, jangan mengingkari janji kita, yang tiap kali sholat kita membacanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tetapi kita malah menyekutukannya, menduakannya. Tentu itu adalah kezoliman yang amat besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita cukupkan pertemuan sampai di sini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.